Jadi ini, ya, Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, didiklah anakmu sesuai zamannya, karena sudah diteliti oleh ilmu saraf, ya, sel otak generasi baru lebih canggih. Apa canggihnya, Bu Aisyah? Ya, canggihnya adalah satu, dia menyimpan data-data lebih banyak. Komputer sekarang kan data-datanya lebih banyak kan, walaupun dia perangkatnya lebih kecil dibanding komputer zaman dulu gitu. Mengakses data, mencari datanya lebih cepat juga, menyambung informasi lebih cepat juga, ya. Nah, itulah otak generasi, setiap generasi baru gitu, ya. Saya supaya mengimbangi generasi baru, mau nggak mau ya terus belajar untuk mendapatkan data. Tetapi otak saya tidak sebanyak penyimpanan data otak dari teman-teman yang lahir lebih muda lagi dari saya, lebih muda. Kami yang otak yang tahun 50-an, 60-an memang nggak canggih, tapi tangguh saja, nggak mau kalah. Tangguh, ya, tangguh memang. Nah, ini jadi semakin canggih zaman itu memang semakin sensitif perangkatnya. Contoh apa, Bu Aisyah? Televisi aja, televisi zaman dulu, kalau dia rusak malah dipukul, pak. Ya, siapa yang masih dapat itu? Dapat, Bu. Kalau nggak pukul atas, pukul samping tuh. Iya nggak sih? Malah betul. TV sekarang mana boleh dipukul, tambah kacau dia, ya, iya. Jadi semakin canggih perangkat itu semakin sensitif, ya, semakin padat semakin sensitif. Kenapa? Karena teknologi sekarang hasil karya otak zaman sekarang. Artinya teknologi digital ini hasil karya dari otak, ya, hasil pikiran, perenungan dari otak manusia era sekarang. Dan otak manusia siapa yang ciptakan? Allah Ta'ala. Jadi secara tidak langsung sebetulnya teknologi digital memang Allah maunya begitu saat ini. Untuk apa? Mempermudah kehidupan. Itu dulu, ya. Kebayang nggak sekarang kalau nggak ada teknologi digital, masih juga zaman kayak saya hanya dapat informasinya dari surat kabar. Kejadian kebakaran tadi malam baru kita tahu paginya, ya. Kejadian yang pagi baru kita tahu malamnya. Teman-teman mau tahu skincare terbaru, tunggu sebulan sekali majalah Femina Kartini datang. Telat banget. Apa yang terjadi di luaran sana, paling cepatnya dengar radio Republik Indonesia. Sayangnya zaman kita dulu lebih sering dengarnya radio Prambos Rasisonia. El Sinta. Untung sekarang El Sintanya radio informasi, ya. Itu udah nggak tepat saat ini karena kita mau semua cepat. Ya, anak-anak maunya di rumah saja, main di rumah. Kenapa? Udah nggak ada lahan. Makanya bersyukur anak-anak yang bisa sekolah di sini, lahannya begitu besar. Fasilitas yang dikatakan untuk bermain yang bukan digital atau bukan, ya, gadget gitu masih ada. Di rumah di Jakarta khususnya, ya Allah, rumah cuman 5 kali 10, 6 kali 12. Anak-anak mau main badminton di depan rumah, baru 2 kali pukul lewat motor, berhenti dulu. 2 kali pukul lagi lewat mobil, berhenti dulu. 2 kali pukul lagi lewat bakso, berhenti dulu. Kebayang nggak? Anak saya pernah, ibu-ibu, kita beli meja pingpong yuk. Terus saya bisik-bisik, nak, nanti kayaknya meja pingpongnya lebih besar dari meja makan kita, nak, karena rumah nggak besar. Itulah makanya mengapa semua permainan itu dimasukkan dalam satu media yang kompak, yaitu gadget. Anak-anak mau main layangan di mana? Ibu-ibu sih masih sering lihat layangan putus.
Anak-anak udah jarang lihat layangan putus yang sesungguhnya. Bayangin sekarang ada di gadget itu permainan layang-layangan. Coba di gadget itu, Masya Allah, congklak di gadget, layang-layang, ya, galasin, kasti di gadget sudah. Karena sudah nggak ada tempat lagi. Saya cuma mau bilang bahwa bukan berarti saya minta anak main gadget, tempatnya nggak ada. Makanya masih bersyukur kalau ada sekolah besar kayak gini. Atau pada saat waktu liburan, anak-anak kita bawa ke sebuah tempat hiburan yang lapangannya luas gitu. Artinya mereka main layangannya nggak kayak zaman dulu setiap hari. Ya, 1 semester sekali karena diajak sekalian berlibur. Ini dulu yang kita buka, open mind kita dulu. Ya. Terus anak-anak juga akhirnya selalu mau di kamar saja. Kenapa? Ya karena kemudahan itu sebetulnya. Kemudahan itu kan. Nah, sehingga orang tua perlu kreatif. Gimana caranya anak keluar kamar, keluar kamar. Saya juga punya anak 5, 4 laki-laki, 1 perempuan. Anak pertama yang milenial karena lahir 93. Anak kedua sampai ke-5 itu Gen Z, lahirnya 96 dan berikutnya. Ya, saya mencoba gimana caranya supaya mereka keluar kamar yang bisa bersamaan. Cara yang paling efektif adalah lewat media makan asik atau makan enak. Harus gitu. Mana caranya? Bunda yang bisa masak, yang pintar masak, coba angkat tangan. Masya Allah. Itu kan mikir kan? Mikir makanan apa yang dibuat supaya mereka keluar. Ya. Bunda yang separuh-separuh bisa masaknya ada. Bunda yang ya Allah, ya, saya termasuk kategori ketiga. Masak air panas hangus itu. Maka saya harus juga berproses gimana caranya telepon keluarga atau tantenya anak-anak yang pandai masak untuk kita bantu juga ekonominya dan dia kirimkan makanan kan gitu. Itu karena lewat makanan itu bisa jumpa. Lewat makanan. Itu nggak bisa dipungkiri lagi lewat makanan. Lewat makanan saja nanti gadget hanya disimpan paling lama 30 menit. Iya nggak? Iya. Itu pun harus bikin peraturan. Ayo simpan dulu gadgetnya, kita makan dulu yuk. Iya. Kadang saking kebiasaannya kita udah kepengen juga pegang itu gadget, ya. Apalagi buat yang bekerjaannya selalu dihubungi lewat gadget. Termasuk kami dokter, ya. Apa-apa ada pasien kita harus segera lihat gadget kita ada apa dia. Pasien saya yang malah unik-unik lagi, pasien narkoba yang suka dikit-dikit bunuh diri, loncat. Ini kalau nggak dilihat beritanya, wah gawat ini. Tapi berupaya juga untuk tidak tergelitik untuk pegang gadget dikala makan bersama. Dan momentumnya cuma itu sebetulnya. Sama apa? Jalan bareng di mobil. Untuk apa? Pergi makan. Karena hiburannya cuma makan sekarang ini. Yang bisa sama-sama. Harus kreatif lagi di otak. Apa lagi? Di mobil supaya anak-anak nggak pegang gadget. Kita berupaya juga simpan dulu gadget. Ya, inget-inget mau cerita apa sama anak yang biar nyambung. Paham ya Bu? Biar nyambung. Kadang kita pancing pakai cerita lucu, garing. Apaan sih Bu? Kadang dipancing pakai cerita pekerjaan, males lah Bu, gitu. Iya kan? Iya. Itu benar-benar satu tantangan buat kita. Tetapi harus dengan kesadaran bahwa bukan karena anak mau membangkang, bukan karena anak nggak patuh sama kita, bukan itu, bukan. Semata-mata karena eranya, semata-mata karena kondisi lifestyle dunia, semata-mata karena ya kita berada di yang disebut zaman now, zaman yang harus semua serba cepat, serba mudah. Itu dulu disetting di otak. Karena di antara kita masih banyak merasa anak sekarang ngeselin banget, membangkang. Terus kata anak-anak apa? Aku kan nggak tahu mau dilahir sekarang Bunda. Iya kan? Maka stop
memberi label negatif karena itu akan masuk di otak. Dia terjadi sambungan di otak nih, merekam omongan-omongan kita. Kamu nih generasi rebahan ya. Udah gitu ngasih taunya sampai muka gitu. Otak ya, dia punya sifat nih, nyambungnya cepat. Satu, sesuatu yang lucu itu nyambung cepat ya. Sesuatu yang sangat menggembirakan nyambung cepat. Sesuatu yang sangat mengesalkan nyambung cepat. Sesuatu sangat menyedihkan nyambung cepat. Dan punten, sesuatu yang sangat porno nyambung cepat. Itu otak, kerja otak. Karena otak tuh senang sesuatu yang ekstrim. Kenapa? Sambungannya yang lewat zat kimia namanya neurotransmitter itu keluar kayak lem. Sekarang lem paling kuat lem apa? Korea. Semua Korea. Ya, iya, itu dia bagaikan lem itu. Ya. Maka kalau kita mengatakan pada anak-anak, kamu nih generasi rebahan, sambil dengan muatan emosi yang luar biasa, nyambung di anak itu. Akhirnya apa? Itu anak nggak jadi maunya tidak rebahan karena ibunya yang suruh rebahan. Kenapa? Karena indera manusia, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diucapkan itu masuk, Pak. Sama halnya seperti anak lagi main azan maghrib, sebetulnya dia sudah mau simpan. Memang ibu sudah kasih tahu dari tadi, nak maghrib nak siap-siap. Iya bun sebentar nak. Udah yang ketiga kali ibu-ibu apa kan? Marah kan? Apa omongan ibu-ibu? Main terus, main terus, main terus. Tuh anak udah mau simpen karena ibunya yang bilang main terus, maka otaknya perintahnya main terus. Di antara kebingungan dia, lah ini gimana? Tadi suruh sholat, sekarang suruh main, Itulah mengapa kalimat-kalimat itu bahaya kalau kita ucapkan dengan muatan emosi yang ekstrim. Masuk. Dan dia akan pesan itu. Maaf ya, saya gaya orator Bung Karno. Jadi kalau ada apa-apa bisa kesenggol. Sorry ya. Dari otak ke badan itu ada sistem saraf. Sistem saraf nih kalau dibicarakan, Allahu Akbar, sangat detail, susah, lama. Saya aja ngertinya lama, bertonton jadi dokter baru ngerti. Oh gitu. Cuman mari kita analogikan sistem saraf ini kayak kabel listrik. Itu tadi. Jadi apa yang ditangkap oleh mata, oleh telinga, oleh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki, oleh hidung, oleh pengecapan lidah, apa yang diucapkan, apa yang dikerjakan, itu pesannya jalan ke seluruh tubuh dengan kecepatan 320 km per jam. Sebelumnya tidak ada mobil atau motor yang secepat itu. Baru kemarin saya naik Wus, saya perhatikan, sama dengan kecepatan saraf. Wus itu paling lambatnya 320 km per jam, ya. Paling cepatnya 355 km per jam. Wow, ini dia nih, ini dia yang nyamain nih. Berarti apa? Cepet banget jalannya.